Good afternoon, everyone. So today I'm gonna telling you about movie from The Greatest of Showman. So let's move on to the video. Okay, so you know what that feeling when people judge you, but before they even know you? Yeah, you're right. That Greatest Showman is about that. Ini film tuh tentang orang-orang yang disembunyikan, yang dimana mereka itu diremehkan oleh masyarakat sekitar atau biasa dikenal dengan dianggap aneh. Yeah, sometimes this story begins with people when grow up hiding, and people who have been laughed at, avoided, or treated if they don't belong. And yeah, this film flips the narrative in The Greatest of Showman. These people don't stay in the shadows, but they step onto stage, not the mock, but to finally be seen. That's not fucking make sense, right? Jadi di titik ini tuh, film ini tuh langsung ngajak kita mikir kayak apa sih, kayak siapa sih yang kita pantas, maksudnya siapa yang pantas kita lihat dan siapa yang pantas untuk berteman dengan kita, atau siapa yang dianggap normal, or siapa yang selalu dipinggirkan. Itu kan yang kalian pikir. And yeah, when you watch this film through the cultural studies, according to Stuart Hall, Antonio Gramsci, and Raymond Williams, the story becomes even more powerful, right? So in this video, kita bakal bongkar semua isi film dari Why The Greatest Showman is not just entertainment, but the cultural statement. So, let's move on to the next video. Okay, jadi as this film introduce the circus performance, yang dimana tuh the Bardo woman, the dwarf performer, and the tattoo woman, and the tattoo man, and we see their bodies the society has already labeled as a different, right? Their movement has their movement are hesitant, and their eyes avoid contact, and of course their silence. Their silence but speaks louder than words. Wow. Jadi saat kita nonton ini tuh kelihatan banget kalau rasa takut mereka untuk untuk dinilai oleh semua orang, karena mereka semua itu terlihat berbeda. Ya, walaupun mereka terlihat berbeda, tapi kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kelebihan mereka semua itu di balik kekurangan mereka ialah mereka bisa bikin diri mereka bisa menjadi lebih percaya diri dan bisa menghibur semua orang di kota itu, dan juga tentunya mereka terkenal karena hasil dari kerja keras mereka semua gitu. Dan untuk fear of rejection, fear of being laughed at, fear of never being accepted, karena yaitu because of their have kekurangan di diri mereka sendiri. And this is not just about function, it's not just about fiction, but this reflects still life experience of people who identities fall outside as a social norms. This is where the film The Greatest of Showman connect to wider cultural reality, right? And also Stuart Hall reminds us that representation is never natural. The way people are shown in movies,
shapes how society sees them. And Antonio Gramsci explained hegemony, that power that doesn't force but feels normal. Nilai dominan dianggap wajar, tetapi meski dianggap wajar, itu bisa menyingkirkan hal yang lainnya. Dan Raymond Williams juga mengatakan bahwa culture is life, negotiate and always changing. Jadi film ini tuh kayak apa? Kayak buat diri kita sendiri jadi cerminan bahwa bagaimanapun budaya menentukan siapa yang dihargai dan siapa yang disingkirkan. Betul apa betul? Ya, betul. And then comes into jadi ada scene yang dimana mereka semua menyanyikan lagu This Is Me. Judulnya This Is Me. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. Mereka di situ menyanyi dan mereka di situ juga mengeluarkan mengeluarkan unek-unek mereka yang bahwa selama ini tuh mereka selalu dianggap aneh, dan juga dari situlah mereka mendapatkan cahaya yang merubah segalanya, dan juga selain itu suara mereka yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Terus tubuh mereka yang selalu disembunyikan, atau mereka yang selalu sembunyi karena takut dianggap aneh. Dan lalu mereka semua berdiri, and in this moment they stop being speckless and become subject with pride. Yang dimana mereka intinya tuh mereka menunjukkan semuanya, dan mereka membuktikan bahwa nih kita semua bisa loh, dan kita semua layak loh untuk dihargai, bukan untuk dijudge atau dipandang sebelah mata. Kita semua ini di mata Tuhan tuh sama loh, nggak ada yang berbeda-beda hanya karena lu tinggi, lu cakep, gue jelek, gue nggak dihargain. Nggak kayak gitu. That's why in this film secara nggak langsung ini film tuh ya ada deh kehidupan nyata kita, atau di kehidupan sehari-hari kita itu pasti ada tanpa kita sadari. Betul? Right. Okay. So makna itu tuh, maksudnya makna di film itu tuh bisa dinegosiasikan, dan di sini itu tuh kan ada makna different, yang gimana tuh berubah kata different itu berubah menjadi powerful. Dan ini juga it's not just a song, it's a declaration of their identity, right? And P.T. Barnum shows another side of power. He wants acceptance from elite society, a society that calls opera real art, and the circus cheap entertainment. This is hegemony. Elite culture defines value, and society follows. And Barnum challenges this by putting marginalized people on stage, but the film is harness his resistance is complicated. Dia memberikan mereka panggung, tetapi dia juga meninggalkan mereka karena si P.T. Barnum itu kayak gak lebih dari cukup gitu, dan dia ngerasa kayak kekurangan, kayak gue kurang ini nih, gue kurang ini gini itu. Dan jeleknya P.T. Barnum tuh ya gitu, dia tidak merasa bahwa dirinya sudah cukup dan enough untuk semuanya, dan tapi di balik itu juga dia juga mengambil keuntungan dari perbedaan mereka.
Itu sangat jahat sekali, bukan? Dan popular culture can empower and exploit and this time. Inside the circles sometimes change. They stop seeing themselves through society eyes. They see themselves through each other, right? And then from shame to belonging, from silence and to a voice. Raymond Williams called this as emergent not cultural but culture, yang dimana identitas mereka bukan ditemukan melainkan dibentuk bersama. In the end of this movie is remind us that visibility is not a luxury, it's a right, that this is more than a lyric, but it's a cultural claim bahwa setiap orang seberbeda apapun kita di mata orang lain, kita tuh pantas untuk berdiri dan kita pantas untuk hidup. Itu dia kuncinya. Kita pantas untuk menyuarakan suara kita dan kita pantas untuk dilihat. Ya, baik. Segitu saja dari saya. Sayang sekali bukan. Padahal masih banyak yang saya ingin menceritakan kepada kalian semua. Dan tentunya saja mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, ucapan ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.